ternyata kita itu kadang punya sudut pandang yang apa ya, pesimis kayak gitu kan. Kayak ngerasa, ih, kok gue apa namanya, nggak seperti orang ya gitu tuh, nggak sehebat dia nggak gitu ya. sehebat dia gitu tuh. Padahal ternyata banyak peluang sekali gitu kan. Ya kalau misalnya kita dalamin lagi, ternyata banyak sekali sesuatu yang kita anggap, ih, ini sih kayaknya gue itu jelek amat sih kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu terbaik buatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tren inspirasi, menebar inspirasi lewat cerita tren masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Wih, semangat. Kalau ketemu Teh Mila tuh emang bawaannya semangat banget sih. Ceriwis gitu, ceria. Banyak ngomongnya cewek. Tapi banyak inspirasi juga. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga sehat semuanya, mudah-mudahan. Dan kesibukan Teh Mila selain ngajar nih, kan sekarang posisinya sebagai guru SMP 5 Kota Serang. Betul. Selain ngajar, apa aja kesibukan Teh Mila? Kesibukannya mengajar, berbakti kepada orang tua. Masya Allah, birrul walidain. Terus ya sebagai seorang istri, dan juga memang alhamdulillah ya di SMP Negeri 5 ini ada sebuah terobosan ya, inovasi dari Ibu Kepala Sekolah. Apa tuh? Yaitu ada kelas tahfiz. Luar biasa, kelas tahfiz. Mendapatkan kepercayaan menjadi pembina tahfiz. Masya Allah. Bersama Pak Muhammad Mujimat. Masya Allah. Biasanya kalau program tahfiz itu di sekolah-sekolah swasta ya, sekolah-sekolah Islam gitu. Iya betul. Nah, ini sekolah negeri nih, luar biasa ya. Inovasi banget ya. Iya betul. Biasa Teh Mila selain guru tahfiz, sebenarnya Teh Mila ini guru bahasa Indonesia, teman-teman. Betul sekali. Tapi masuk ke guru tahfiz amanahnya, itu gimana ceritanya? Ya sebenarnya kalau dilihat-lihat kadang tuh merasa, aduh, apa ini kecebur gitu ya. bahasa ininya gitu ya. Soalnya apa ya, kalau lihat dari basicnya gitu kan, sebelumnya juga kan sekolahnya itu bukan di sekolahan yang Islami gitu kan, dari sekolahan negeri, kemudian juga belum pernah mondok juga seperti itu. Tapi apa ya, setelah pernah ya ngobrol gitu ya sama salah satu rekan gitu dulu di SMP Islam Pariskian, ada Pak Encep. Beliau bilang sebenarnya kita yang mendapatkan ilmu gitu kan, Allah lagi ngasih ilmu ke kita lewat, ya bisa jadi kita mendapatkan kepercayaan di mana seperti itu. Jadi saya merasa ini sebenarnya saya yang mendapatkan ilmu gitu kan, dengan adanya saya di kelas tahfiz seperti itu. Jadi kalau kita kejebur sekalian aja kita nyemplung ya, karena Allah itu ternyata ngasih jalan atau ngasih kita hadiah gitu ya, apa yang kita tidak inginkan sebenarnya kan itu di luar jalur Teh Mila ya, yang bahasa Indonesia ke tahfiz. Tapi ternyata itu jadi jalur Teh Mila untuk dapat ilmu lebih banyak tentang Al-Qur'an. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong nih Teh Mila pernah nggak sih ngerasa gagal gitu, ngerasa takut dengan masa depan, gimana ya masa depan saya ke depan gitu, atau pernah gagal berkali-kali nggak tuh di kehidupan ini? Ya, jadi yang namanya kegagalan itu kan kadang bikin kita apa ya, sedih gitu kan, seperti itu, down, dan itu juga pernah dialamin gitu ya. Dari mungkin di sekolah gitu kan, apa namanya, dulu itu alhamdulillah gitu ya di SMA 1 Serang itu sebenarnya peringkat ke
3 gitu Luar kan, biasa. pernah waktu itu. Hanya saja kadang kalau kita membanding-bandingkan, kadang kita ngerasa gagal gitu kan. Itu sebenarnya karena kita ada pembandingnya, membandingkan dengan orang lain gitu kan. Padahal dia ranking 10, dia bisa ke UNS gitu. Saya ranking 3 kok maksudnya ke Untirta gitu. Mohon maaf, padahal ternyata Untirta itu Luar Masya Allah, biasa. keren banget, luar biasa banget. Ternyata kita itu kadang punya sudut pandang yang pesimis kayak gitu kan. Kayak ngerasa kok gue nggak seperti orang ya gitu tuh. Nggak Seperti sehebat itu. dia gitu Nggak sehebat dia gitu tuh. Padahal ternyata banyak peluang sekali gitu kan. Ya kalau misalnya kita dalamin lagi, ternyata banyak sekali sesuatu yang kita anggap ini sih kayaknya gue itu jelek amat sih kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu terbaik buatmu. Memang dari dulu, dari SMP pernah doanya gini, pas mau masuk SMA, ya Allah berikanlah SMA yang terbaik untukku menurutmu, karena engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan. Seperti itu. Dulu itu memang mengejarnya itu SMA CMBBS. Ya itu. Ya. Favorit banget Nah, sih tapi ya. ternyata itu sudah sampai tes yang ketiga, jadi lulus. Yang ketiga gagal. Nah, sempet sih sedih amat ya. Ternyata yang terbaiknya saya di SMA Negeri 1 gitu Itu kan. juga terbaik banget. Iya. Terus kemudian ini pas kuliah juga pengennya itu pokoknya lah pengennya keluar gitu dari Serang gitu kan. Nah, ternyata di Untirta. Nah, setelah itu pernah lagi gagal nih di Untirta, pernah nyoba beasiswa. Nyoba beasiswa nih. Semester 1 gagal, 2 sampai semester 5 gagal. Itu gagal. Nah, setelah itu semester 6 kayaknya gue nggak mau ikutan lagi deh gitu ya, beasiswa gitu ya. Aduh, udah ini Udah banget, ngerasa gagal banget kayaknya gitu. nggak pinter deh Nggak pinter deh gitu kan. pinter deh. Gimana ya gitu. Terus akhirnya ketika kita pasrah, udah deh ya Allah pasrah aja deh gitu. Nggak mau yang menggebu-gebu gitu kan. Ternyata ada beasiswa namanya beasiswa Angkasa Pura Bandara. Nah, setelah itu ada yang ngasih tahu, tadinya nggak mau ikutan tuh. Ada yang ngasih tahu, kemudian wawancara juga. Alhamdulillah di semester 6 itu nggak dapat beasiswa nggak yang seperti dibayangkan gitu. Ternyata kegagalan itu emang sakit gitu ya. Kegagalan sakit, tapi kita tuh harus lihat gitu kan, memang ada juga ayatnya di Al-Quran gitu tuh, banyak sekali ayatnya. Memang kadang-kadang kita suka lupa juga ternyata Allah itu belum tentu memberikan kita ujian tuh berat gitu ya. Iya, betul. Ya, padahal Allah itu ngasih kita ujian pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Iya, betul. Dan kalau ngedengar cerita Temila, bener-bener sakit sih. Sakit ya, dari SMA udah gagal masuk sekolah yang terfavorit atau keinginan sendiri, kemudian beasiswa juga gagal berkali-kali. Nah, gimana tuh cara Temila untuk bangkit lagi? Itu kan luar biasa ya, gagalnya banyak gitu. Iya, betul. Untuk bangkitnya lagi tuh gimana gitu? Iya. Dulu masuk jurusan bahasa Indonesia. Dulu menganggap bahasa Indonesia juga, mohon maaf ya, guru-guru bahasa Indonesia dulu apa sih gitu, orang Indonesia belajar bahasa Indonesia gitu kan. Terus kayaknya nggak dilihat gitu tuh ya. Maksudnya karena sudut pandangnya tuh kita sudut pandang yang merasa diri kita jelek gitu kan. Padahal dulunya pengen akuntansi, di UI lagi pengennya. Itu namanya kepengen gitu ya. Nah, terus akhirnya dapatlah, karena kita belajarnya itu tidak semangat gitu, dapatlah nilai yang kecil gitu ya, 2,9. Nah, kemudian karena jalurnya PMDK dulu ya, jalur rapot ya. Kalau sekarang undangan ya. Nah, itu diwanti-wanti kalau kurang dari 2,7 akan di DO. Waduh, dari situlah merenung. Jadi cara untuk mengatasi itu ya merenung gitu. Duh, kok gue nggak mau nih gitu kan, nilainya kecil kayak gitu. Terus cari apa sih kelebihan di tempat itu gitu tuh, kayak gitu. Jadi apa sih kelebihannya? Oh, kalau saya belajar bahasa Indonesia saya bisa jadi reporter, kayak gitu ya. Saya bisa jadi
pembawa berita misalnya seperti itu. Jadi cari kelebihan-kelebihan di tempat itu gitu tuh. Apalagi nih nanti saya misalnya, oh iya saya bisa kok nanti kerja di misalnya kedutaan atau di mana gitu seperti itu. Bahkan bisa keluar negeri ya. Kalau nggak Bisa. salah ada guru bahasa Indonesia di luar negeri gitu Oh iya betul membutuhkan. Benar. betul sekali. Ternyata nggak sesempit itu ya. Iya. Bahasa Indonesia tuh kita kan udah ngomong bahasa Indonesia Bahasa sehari-hari. Indonesia kenapa harus dipelajari gitu kan? Kenapa harus Iya, dipelajari? harus dipelajari. Ternyata dalam ya. Dalam Bisa juga sekali. jadi penulis buku. Iya, bisa jadi sastrawan itu ya. Bisa juga. Ya tadi bisa jadi BIPA, bahasa BIPA? Indonesia untuk asing. Oh, Ya, bahasa untuk Indonesia untuk asing. penutur asing. Penutur asing. Itu bisa. Luar biasa. Kalau misalnya dengar-dengar nih, Temila itu mempelajari Al-Quran juga pernah jadi santri kalong. Iya betul. Itu gimana ceritanya bisa Iya. jadi santri kalong ini? Santri kalong berawal dari waktu itu pernah belajar tahsin, ya belajar tahsin, belajar baca Al-Quran seperti itu. Dan itu kayaknya 1,5 bulan ya waktu itu. Terus pengajar tahsin itu bilang gini, di sini siapa yang mau ikutan belajar tahfiz? Kebetulan adik saya mau buka ma'had tahfiz seperti itu kan. Wih, Bu Ustazah nanya gitu sama yang pengen gitu tuh gitu kan. Akhirnya ya udah tuh nyoba masuk gitu di situ. Jadi santri kalong, dan itu ba'da subuh sampai jam 6. Itu setiap hari seperti itu. Di ini apa? Ma'had Baitur Rahim Citraland. Dulu namanya Puri ya, sekarang Citraland Ciracas seperti itu. Nah, kalau menurut Temila sendiri, gimana sih cara ngatasin insecure yang berlebihan? Nah, anak-anak muda sekarang kan kebanyakan tuh FOMO tuh. FOMO tuh ikut-ikutan ya. Iya. Lagi trennya apa gitu. Trennya apa ngikut. Apalagi kalau tren itu tidak sesuai dengan syariat gitu ya, tidak sesuai dengan Islam juga diikutin gitu. Oh, iya, betul. Karena kalau menurut teman-teman ya misalnya, kalau nggak ngikutin tren tuh jadul, kampungan gitu. Nah, gimana tuh cara ngatasin biar kita tuh nggak selalu merasa kekurangan, baik itu misalnya, aduh saya nggak cantik ya, saya nggak pinter ya gitu. Bener. Terus akhirnya menyendiri, bisa juga bahkan bunuh diri gitu. Nauzubillah min dzalik kan. Gimana tuh caranya Temila kalau ngatasin insecure? Iya betul. Jadi memang ya namanya manusia itu pasti ada punya rasa-rasa yang fitrah gitu ya. Fitrah ngerasa tergesa-gesa, ngerasa kurang seperti itu. Memang itu semuanya sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, baca terjemahannya gitu tuh, kayaknya bakalan ada jawabannya sih di situ. Bakalan semuanya sebenarnya sih yang kita lagi pikirin gitu tuh kan, ada di Al-Quran sebenarnya. Jadi semakin kita baca terjemahannya, itu semakin kita ngerasa, oh iya ya, boleh jadi apa yang kamu benci, yang kamu tidak sukai, itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi apa yang kamu sukai gitu ya, suka banget nih, tapi itu sebenarnya bukan yang terbaik bagimu. Gitu. Mengapa? Karena Allah lebih tahu seperti itu. Allah Maha tahu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa tadinya seperti itu gitu kan, coba deh kita baca terjemahannya kan. Suka denger ya lagunya Opik itu ya, Tombol Hati. Itu. Ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya itu ternyata ya. Seperti itu sih. Baca Quran dan maknanya gitu. Perbanyak dekat sama Allah ya. Iya betul. Insecure itu bisa kita obatin dengan cara kita bersyukur ya. Insecure itu akan bisa terobati dengan kita bisa melihat sebenarnya banyak loh nikmat yang Allah kasih ke kita. Bener banget. Bahkan ketika kita melihat orang lain lebih, bisa jadi orang lain tuh melihat kita juga lebih gitu. Oh iya, berarti iya tadi kacamatanya, sudut pandangnya. Iya, kita kan kadang-kadang ngelihat misalnya nih Temila keren ya bisa ngajarin tahfidz dan sebagainya. Bisa jadi kita juga punya kelebihan yang lain gitu. Dan Temila nggak punya itu. Betul banget. Dan kita harus memandang
kita tuh punya banyak potensi, ya kan? Kita punya banyak kekuatan dan harus disyukuri. Apapun yang Allah kasih itu yang terbaik. Sama seperti gagal. Iya, gimana nih? Nah, Teh Marfa ada pengalaman banyak banget ya gagal Gimana dalam tuh kehidupan. caranya? Gagal berkali-kali itu pasti ngerasa sedih tuh. Tuh. Ngerasa sedih, nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu orang banyak, maunya menyendiri, tapi nggak sampai Ngumpet bunuh gitu. diri sih. Iya. Nggak sampai bunuh Langsung diri balik ya. ya, bundir-bundir itu Iya, ya. bundir-bundir apa itu bundir? Singkatannya bundir. Oh, singkatnya bundir. Jadi boleh kita menyendiri sejenak, ya, merenung apa nih, Iya, refleksi apa yang kurang sampai saya bisa gagal gitu. Bisa jadi juga usahanya kurang maksimal, ikhtiarnya kurang maksimal, atau doanya yang kurang. Oh, Gitu. Kalau dua-duanya udah maksimal, itu pasti Allah akan ngasih. iya, Tapi bisa juga ketika kita udah ngerasa maksimal, doa saya udah maksimal, ikhtiar kita udah maksimal, tapi kok dikasih gagal juga gitu. Ternyata di depan sana gitu, itu akan ada hadiah terindah. betul banget. Hadiah terindah. Ketika kita pengen masuk ke kampus yang diinginkan nih, Iya, tapi ternyata tidak ditakdirkan di situ. oh, iya. Dan itu kan sedih ya. Sedih ya, Sedih. betul. Tapi ternyata setelah kita merasakan sekarang ada dampak positifnya. Ya akhirnya karirnya lebih jalan di sini. Iya, betul. Bisa jadi kan kalau kita memaksakan diri untuk apa yang kita inginkan harus Iya, dapat, harus dapat. bisa jadi itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala kan. Iya, betul banget. Jadi harus nerima aja deh apa yang Allah kasih, itu yang terbaik. Betul sekali. Gitu. Iya, tadi Itu yang Temila rasakan kan iya, sekarang. benar. Jadi di depan itu pasti ada indahnya ya. Ada indahnya. Jadi kalau apa ya? Kalau menurut Temila gitu ya, kalau misalnya kita ini seorang pemimpi, Iya. itu nggak ada istilahnya gagal. Iya, betul. Jadi pasti ada keberhasilan yang Tertunda. gitu. Cakep. Keberhasilan yang tertunda, Iya. benar-benar. Benar. Dan Tetap jalur- berhasil karena berusaha. Gitu. Benar. Dan jalurnya memang kadang-kadang jalur yang tidak kita rencanakan. Iya, jalur yang tidak Iya. direncanakan, benar. Padahal kita udah berekspektasi tinggi atau punya strategi kesini, ternyata Allah ngebelokin nih. Ya udah ikutin aja arahnya. Arahnya begitu. Iya. Nah, selain tilawah nih, Temila, ada nggak sih cara lain untuk supaya teman-teman yang sekarang lagi insecure banget gitu ngadepinnya, cara ngadepinnya? Iya. Jadi selanjutnya adalah tadi itu ya, merenung itu bagus ya, merenung. Dan coba kita usahakan merenung itu di pagi hari ya. Kalau bisa sepertiga malam. Itu tempat merenung yang bagus gitu ya. Jadi setelah tadi baca Quran dan maknanya, terus juga kita merenung, dan merenungnya itu sambil kita curhatnya sama Allah gitu. Iya. Jadi kata siapa kamu nggak punya siapa-siapa, Iya. kamu itu punya yang maha mendengar, bukan lagi orang yang, kan kita seneng ya kalau didengerin gitu kan, seneng banget ya aku didengerin gitu kan. Ternyata punya bukan orang yang pendengar aja gitu tuh, ini maha pendengar, bahkan suara kita nggak dikeluarkan gitu ya, dalam hati doang, pengen amat ya gitu tuh. Itu sebenarnya Jadi mendengar gitu, mendengar. Tapi bisa nggak bangunnya malam-malam? Berusaha Iya, ya. misalkan gitu ya. Itu jadi bangun malam, kemudian juga ini apa namanya tadi tuh ya kita merenung dan curhat sama Allah gitu. Seperti itu. Iya. Allah tuh suka kalau kita banyak minta malah. Oh gitu Iya ya kan? malah ya. Kalau kita nggak banyak minta, malah Allah nggak suka kan. Oh gitu kan, kadang kita kalau ada yang minta gitu, Manusia itu minta terus manusia. ini. Gitu ya. Kalau itu manusia. Manusia. Kalau manusia kadang Kalau kita Allah mah. Nah, kalau Allah malah nunggu kita buat minta. Nunggu kita Mana buat nih minta. doanya? Mau Tapi minta nggak apa-apa apa? kita mintanya banyak gitu ya. Gak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget gitu Gak ya. apa-apa banget. Bahkan apa ya, sekelas mau kuliah di mana, mau minta apa, itu Pengen gampang buat Allah. lulus, terus pengen SMA-nya nanti di mana gitu ya. Iya. Ini anak-anak SMP bentar lagi kelulusan. Kelulusan. Iya benar-benar. Kalau misalnya dapat kegagalan, bisa jadi itu bukan yang terbaik. Iya, bisa jadi lagi disimpan dulu gitu ya. Disimpan dulu yang indahnya. Yang indahnya.
baru nanti dikasih di akhir. Tring. Dan itu lebih indah ternyata. Lebih terharu ya, lebih mewek gitu tuh. Iya, Gimana ya? lebih apa ya? Gimana ya? Berkesan lah ya. Berkesan gitu ya. Karena melewati perjuangan-perjuangan. Dan yang ngasih langsung Allah kan, bukan Masya manusia. Allah, bener banget. Kadang kalau manusia yang ngasih tuh kita suka gak sempurna lah ya pemberian manusia tuh. Iya, bener banget. Tapi pemberian Allah tuh sempurna banget. Sempurna banget. Lebih dari sempurna. Dan apa ya? Ada tambahan nih Teh. Gimana, menghadapi insecure tuh kadang-kadang kan kita memang fokus dengan kesempurnaan. Iya, benar. Fokus dengan kesempurnaan. Wah, dia cantik ya, badannya kayak biola. Aduh. Gitu. Kita kayak apa nih, drama. Badannya kayak biola nih. Ternyata kesempurnaan itu tidak seperti itu. Dalam agama kita kan diajarkan sempurna itu apa yang Allah kasih itu adalah sempurna gitu. Jadi gak usah operasi plastik. Sekarang yang lagi tren juga ya. Lagi tren ya ke Korea. Ke Korea katanya mau operasi nanti cantik. Iya, hidungnya mancung Iya, kayak mancung. Pinocchio. Aduh, kemancungan ya. Kemancingannya. Fokus dengan diri kita pribadi. Gitu. Jangan sampai kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang belum tentu dia juga sesempurna itu gitu hidupnya. Gitu. Kadang-kadang kita ya itu tadi ya kurang bersyukur itu. Padahal kalau sudah bersyukur hidup kita lebih bahagia dibanding orang lain. Iya, benar banget ya. Manusiawi ya kalau kita insecure. Iya, benar. Manusiawi banget. Manusiawi. Insecure itu manusiawi banget, tapi kita jangan Harus lupa diatasi ya. Jangan lupa janji Allah itu benar gitu. Dan jangan takut dengan masa depan kita. Betul Kan masa banget. depan kan belum terjadi. Belum tahu ya depannya gimana nih gitu ya. Overthinking biasanya tuh. Iya. Overthinking. Aduh, takut nih gimana nih Takut nanti nggak lulus gitu. nih, takut nggak ini, takut nggak ini gitu. Bahkan itu adalah afirmasi tuh. Oh iya, apa yang Afirmasi. kita ucapkan Nah, itu doa. itu doa. Doa juga. Oh gitu, akan menjadi tindakan. Nah, Berarti hati-hati dalam berucap. Bahkan di dalam hati juga harus hati-hati nih. Harus hati-hati gitu Iya. ya. Hati-hati. Karena afirmasi itu doa juga buat kita. Jadi kalau misalnya kita lagi ujian, lebih bagusnya kita positif thinking ya. Afirmasinya yang baik-baik. Lulus. Gitu. Oh gitu, ya benar. Gitu. Supaya apa ya, semesta ini tuh narik afirmasi kita. Iya benar, sesuai persangkaan hambanya. Nah ketika bersangkanya, aduh kayaknya ini kita menang deh, ternyata gagal. Janji Allah lagi. Oh, janji Allah, ingat janji Allah. Bahwa janji Allah itu belum tentu apa yang kamu itu gitu ya, lagi gitu ya. Lagi. Bisa jadi keberhasilannya di tempat lain. Tempat lain yang lebih bagus. Terima kasih banyak Teh Mila udah hadir di Tren Inspirasi. Sama-sama, banyak juga ilmu dari Teh Marfa. Banyak banget ilmu dari Teh Mila juga dan bisa berbagi pengalaman dengan pengalaman kegagalannya tapi tidak membuat insecure di dalam dirinya. Harus semangat menjalani hidup ini karena hidup masih panjang ya. Iya betul. Dan harus dihadapi dengan hal-hal yang positif. Kebaikan harus tetap dijalani. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya di Tren Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.